Karena banyak yang bertanya, langsung saja di sini saya akan memberikan video lengkapnya tentang apa saja yang dibutuhkan untuk dapat memasang water heater ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita ke bagian power ya. Saya beli power adaptor ini di toko online ya. Ini 12 volt 10 ampere. Jadi ini nanti inputnya adalah dua ini dari AC. Kita sambungkan dengan menggunakan kabel ini. Kemudian di sini ada main plusnya, nanti masuk ke pompa DC seperti ini. Jadi ini plus, ini minus, masuk ke situ. Untuk kabel yang dibutuhkan silahkan sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian setelah ini nanti urusan power sudah beres ya, kita langsung ke instalasi pada airnya ya, pada jaringan air. Karena perlu dicatat, untuk jaringan yang saya pakai itu menggunakan pipa 3/4. Jadi nanti saya putus aliran pipa 3/4-nya menggunakan T seperti ini. Ini T, pipanya 3/4. Kemudian saya beli di toko bangunan itu, minta yang drat dalam seperti ini ukuran setengah. Kemudian saya beli nepel di toko bangunan juga atau online juga bisa, nepel 3/4 ke selang 5/8. Kemudian dari nepel ini nanti kita sambung menggunakan pipa 5/6 untuk kemudian masuk ke input dari pompa DC. Kita butuh 2 buah klem 5/6 seperti ini. Di bagian outputnya, karena pompa yang saya pakai itu menggunakan drat 18 mili, saya pergi ke toko pertanian, kemudian saya beli selang yang ada dratnya 18 mili ini. Ini biasanya selang dipakai untuk alat penyemprot hama otomatis itu, yang ke bagian sprayernya itu. Jadi ini nanti yang saya butuhkan paling sedikit lah, segini paling nanti saya potong. Setelah saya potong, saya sambung menggunakan sambungan kuningan seperti ini, dan saya juga butuh 2 buah klem. Dari klem itu, dari sambungan itu akan saya hubungkan menggunakan menggunakan selang 5/6. Di sini saya pakai selang Tekiro ya. Monggo untuk selangnya, mereknya silahkan apa saja, yang penting ukurannya 5/6 dan panjangnya juga sama sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini saya tidak mau membobok tembok ya, tidak mau bolong tembok, jadi saya tidak pakai pipa, tapi saya pakai selang seperti ini karena lebih fleksibel, ditekuk-tekuk bisa, dan ukurannya lebih kecil. Lanjut ya, ini nanti ujungnya saya potong, saya sambung ke situ, ujungnya lagi saya potong juga, saya sambung ke sini. Jadi ini ada nipel lagi, ini 5/6, dratnya setengah, kemudian 1 klem butuhnya. Setelah itu ini ada drat dalam, biasanya untuk memasang pipa ya. Namun karena ini ukurannya yang saya pakai itu 3/4, jadi ini pipanya 3/4 tapi drat dalamnya setengah. Dari sambungan ini kita butuh pipa 3/4, panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita belokkan pakai keni seperti ini. Ini kemudian ada pipa lagi 3/4, masuk ke sambungan dalam lagi juga. Ini pipanya 3/4 dengan drat setengah. Fungsinya untuk masuk ke dalam keran yang ada dratnya seperti ini. Jadi nanti ini langsung masuk ke water heaternya. Jadi dari keran ini masuk ke dalam water heater ini. Di dalam paket pembelian water heater seperti ini sebenarnya sudah lengkap untuk inputnya. Jadi dari keran itu tinggal kita
kencangkan, putar pakai drat saja, nanti sudah bisa masuk semuanya. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi adalah untuk input gasnya, saya beli pipa atau selang regulator. Kemudian untuk regulatornya sendiri, karena di sini saya hanya memakai pompa DC, jadi saya beli regulator yang tipe bukan fixed ya. Jadi ini bisa diputar, bisa diatur untuk aliran besar kecilnya gas. Untuk alat-alat yang perlu kita siapkan, jangan lupa kita butuh drywall ya. Kemudian kita butuh bor, dan ini adalah gergaji untuk gergaji aliran peraluannya. Jangan lupa lem juga. Kemudian yang sambungan ke pipa seperti ini lupa saya namanya. Kemudian ini untuk isolasi listrik, jaringan listrik. Ya, untuk detail kebutuhan alat-alat dan bahannya itu tadi. Nanti kita lanjut ke cara pemasangannya ya, di lapangannya seperti apa. Oke, langkah pertama kita pasang dulu ya. Jadi baru water heaternya saja kita tempatkan di mana mau dipasang. Terus sekalian untuk gasnya, input gas kita pasang, output, kemudian inlet dari air kita pasang dulu di sini. Setelah kita pasang, oh ya, tambahan ya, karena ini dari aslinya itu cuma pendek ya, jadi menurut saya kurang panjang. Saya ganti menggunakan selang 5/6 karena selang saya cukup banyak ya. Nanti ini jadi panjang. Terus ini nanti ke input dari inlet dari air ya, pip keran. Langsung kita pasang kerannya di sini ya. Oke, siapkan bahan-bahan yang tadi sudah ada. Di sini saya tambahkan pipa ini 5 cm. Kemudian ini kurang lebih 30 cm ya, yang belakang ini. Terus kemudian ambil keran seperti ini, kita lilit dulu dengan sambungan dalam, dengan yang putih-putih seperti isolasi itu. Nah, kita lilit dulu. Kemudian masukkan ke dalam yang ini sampai kuat ya, sampai mentok lah. Sudah seperti ini. Kemudian kita ambil lem, buka dulu lemnya. Dan yang pipa 5 cm tadi kita lem di sisi satunya supaya lebih kuat. Saya ketuk-ketuk. Terus kemudian kita ambil siku, kita lem juga pada sisi yang lain. Posisinya jangan salah ya, posisinya harus seperti ini. Posisi itu di atas, jadi harus lurus. Kalau sudah kita ketok-ketok lagi, jangan sampai berubah posisi ya. Setelah ini selesai, kita lemkan pipa yang satunya. Ini posisinya bebas karena sudah terkunci di sikunya. Ambil lem lagi dan masukkan. Ini hasil akhirnya begini nanti. Terus pada ujungnya sedikit lagi kita ambil lem juga. Kemudian masukkan ini. Nah, ini
hasil akhirnya nanti jadi seperti ini. Di ujung ini baru kita berikan nipple. Nipple ini masuk ke sini. Tapi sebelum kita masukkan, kita lapisi dulu nipple-nya. Agak banyak supaya kuat. Nah, begini hasil akhirnya. Arahnya menghadap ke bawah ya, ini ya. Ini bawah. Oke, lanjut ke pemasangan selanjutnya. Oke, setelah ini selesai, kita ambil selang 5/6-nya, kita masukkan ke sini, dan jangan lupa ini dikasih klem ya, supaya kuat. Jadi klem masuk ke pipa ini, kemudian ini dimasukkan ke sini. Ya, kemudian tadi setelah kita pasang, kita rapikan seperti ini ya. Kita klem, tinggal ini yang inputnya kita pasangkan ke keran. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita rapikan untuk selangnya itu supaya rapi ke jalur luar ya. Ya, ini setelah kita rapikan ya, kita kasih klem, kemudian itu keluar ke sana. Jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal mengerjakan bagian luar, menyambung aliran air. Ya, dari sisi luar seperti ini ya penampakannya. Untuk tadi pralonnya itu, tadi selangnya tadi yang keluar itu, tuh masih turun ke bawah, belum saya potong. Nah, kita tentukan dulu mau dipasang di mana pompa pendorongnya, karena di sini ada aliran air ya. Nanti kita ambilnya dari situ, dari pipa ini untuk aliran airnya. Jadi sekarang kita pasang dulu pompanya mau ditaruh di mana. Oke, memasang pompa. Baik, itu pompa sudah saya pasang di situ. Tinggal sekarang kita pasang outputnya. Pipa itu kita potong, kemudian kita sambungkan ke output. Untuk output, karena kita butuh kekuatan, makanya saya beli ini. Yang tadi kita potong sekitar 5 cm ya di bagian ini. Kemudian kita beri klem 1. Nah, jadi seperti ini kita sambungkan. Kemudian klemnya kita pasang dulu. Oke, ini sudah terpasang dengan kuat ya. Tinggal kita koneksikan ke pompa pendorong. Oke, ini sudah kita koneksikan ya di sini, dan sudah saya pasang dengan kuat. Tinggal kita potong pipa ini, yang selang ini, kemudian kita sambungkan ke sini. Oke, setelah tersambung seperti ini, tinggal kita rapikan ini ya. Selangnya kita kasih klem ya di sini ya. Oke, ini sudah saya pasang ya. Jadi sekarang kita tinggal memotong bagian ini, kemudian menyambungkan ke pompa DC-nya. Oh ya, sebelum kita memotong aliran airnya, kita rangkai dulu ya, yang nipple
sama T-nya seperti ini. Kemudian pada pompanya kita persiapkan selangnya seperti ini. Nanti ke arah sini, kemudian ini kita potong di sini. Nanti tinggal pasang saja. Untuk area yang akan kita potong, kita memberikan jarak sekitar 2 cm. Jadi bawah dipotong segini, terus atasnya nanti kita potong segini. Jadi kita paling tidak menyisakan sekitar 2 atau 3 cm. Oke, kita lanjutkan. Oke, kini sudah selesai ya pemasangannya. Sekarang tinggal kita memberikan sumber pada pompa DC-nya. Memberikan sumber tegangan pada pompa DC-nya. Kita pakai tadi adaptornya. Oke, jadi sudah saya pasang ya powernya. Jadi powernya saya pasang di atas seperti itu. Yang sebelah ini ya, ini adalah sumber listrik AC. Kemudian ini DC-nya sini, kemudian masuk ke pompa DC. Jangan lupa untuk plus minusnya karena ini pompa DC, jangan sampai salah. Yang merah itu untuk aliran positif, yang hijau ini untuk negatifnya. Tinggal kita koneksikan ke sumber listrik yang AC. Ini sudah kita pasang, terus saya ambil powernya dari lampu di atas. Kemudian ya udah, sudah selesai. Oke, kita coba. Kalau keran ini dibuka, ada bunyi pompa dari luar. Kemudian kalau keran kita tutup, bunyinya akan langsung mati. Udah. Oke, seperti itu video kali ini tentang cara detailnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat water heater dengan pendorong pompa DC seperti ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang membutuhkan saja. Kita ketemu di video-video yang akan datang. Terima kasih.